Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya Amri pimpin doa belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah selalu kepada saya ilmu dan berilah rezeki berupa pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Oke ya. Jadi siapa teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Husni dengan Faiz. Oke, mari kita doakan kepada teman yang dua orang ini supaya segera sembuh dan bisa kembali bersekolah bersama kita lagi. Amin ya. Oke, jadi sebelum kita ini mulai pembelajaran, coba laki-laki yang bajunya dulu dirapikan ya. Silakan dirapikan bajunya, Egi, bajunya dirapikan. Oke, ya semua sudah rapi ya. Bajunya silakan dikunci, silakan dirapikan bajunya. Oke, tadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Jadi ada tepuk 1 sampai tepuk 5. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke ya. Jadi pertanyaan penting untuk hari ini, do you know about the simple present tense? Jadi ada yang sudah tahu definisi dari simple present tense? Dan how do you use simple present tense in a sentence? Bagaimana menggunakan simple present tense di dalam sebuah kalimat? Sudah yang pernah pelajari materi sebelumnya? Oke, jadi yang materi kita hari ini itu simple present tense ya. Jadi bagaimana kita gunakan simple present tense ini di dalam sebuah kalimat, ya. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi kata kerja pada teks daily activity melalui teks yang ada pada table ya. Jadi nanti saya akan tayangkan video tentang daily activity ya. Jadi daily activity itu menggunakan simple present tense. Jadi yang kedua, peserta didik mampu memahami kalimat present tense pada teks daily activity dengan benar. Dan peserta didik mampu membuat kalimat sederhana dengan menggunakan simple present tense. Ya, jadi nanti saya akan putarkan video tentang daily activity. Dan daily activity ini menggunakan tenses simple present tense. Jadi ada beberapa tenses itu yang kita pelajari hari ini yaitu tentang simple present tense. Oke, saya akan menayangkan video tentang simple present tense. Silakan disimak ya. Silakan disimak. My daily activities kegiatan sehari-hariku. Get ready and listen it carefully. My daily activities. I always wake up at 5 o'clock in the morning. Aku selalu bangun jam 5 pagi. Mandi jam 7. Take a bath. Mandi. I have a breakfast at 7:30 in the morning. Aku sarapan. Oke ya. Jadi tadi itu video tentang daily activity ya.
tentang daily activity. Jadi bagaimana kita gunakan di dalam sebuah simple present tense ya. Jadi saya akan perlihatkan dulu slide-nya. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu simple present tense. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa tenses ya. Jadi yang kita pelajari hari itu simple present. Ada tenses untuk past dan ada untuk future. Nah, jadi kita lihat definisinya. Simple present itu adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi, fakta, kebiasaan atau kebenaran umum. Dari tadi itu hubungannya dengan video tadi itu ini sudah masuk ya, kejadian yang sedang terjadi ya. Jadi itu dari aktivitinya mulai dari subuh sampai tidur lagi ya. Tadi di dalam video itu sudah dijelaskan tentang kata-kata kerja yang dipakai dalam simple present ya. Jadi ingat ya, apa definisinya simple present? Apa definisinya simple present? Bentuk kata kerja Bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi, fakta, kebiasaan atau kebenaran umum. ya. Jadi itu definisinya simple present tense ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Ini adalah simple present tense rumusnya ya. Jadi adapun rumus atau formula yang digunakan dalam simple present tense ada subjek, kata kerja bentuk pertama ditambah atau es dan ditambah objek dan ditambah keterangan ya. Jadi untuk negatifnya ya. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, ada tanda seperti ini adalah tanda positif. Kalau ini negatif, dan kalau tanda tanya ini namanya interrogatif ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah mengerti ya? Oke, silakan disimak-simak dulu yang di atas. Jadi kalau masih ada yang kurang dipahami, boleh bertanya. Saya akan bagikan lembarannya ya, setiap kelompok ya. Oke, silakan ini ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 3. Dan kelompok 4. Silakan. Oke, jadi sudah mendapatkan kepada semua ya. Jadi silakan ya. Jadi di situ ada teks ya. Di situ ada teks tentang daily activity. Jadi silakanlah dilingkari kata kerja yang ada di dalam teks itu. Silakan dilingkari kata kerja yang mana saja kata kerja di dalam di sini. Contohnya seperti ini ya. Misalnya wake up. Silakan dilingkari seperti ini. Cari kata kerja yang ada di dalam teks itu tentang daily activity yang mana saja kata kerjanya. Cari di sini Misalnya saya kasih contoh satu ya. Misalnya hello, my name is Bianca. I wake up. Cari kata kerja yang ada dalam sini, silakan diingkari. Ya. Oke, di sini juga silakan cari kata kerja yang ada di sini. Diingkari ini. Silakan diingkari kayak begini ya. Lingkari kata kerjanya. Tinggal diingkari. Ya. Ini juga kelompok 5. Kelompok 4 ya. Silakan diingkari kata kerjanya ya. Oke, ini sudah cukup ya. Oke. Silakan dicari kata kerja yang ada di dalam daily activity yang saya bagikan tadi. Ya, silakan diingkari. Dari mana tadi? Oke, jadi ya, silakan diingkari itu.
sudah di ini semua ya. Silakan dicari-cari kata kerja yang ada di dalam teks yang saya bagikan tadi. Teks itu tentang daily activity ya. Silakan didiskusikan yang kelompoknya yang mana saja kata kerja yang terdapat di dalam teks daily activity tersebut. Cari kata kerja bentuk pertamanya, karena simple present itu dia selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Beda dengan simple past atau past tense, dia selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Jadi silakan dicari kata kerja bentuk pertama yang ada di dalam teks yang saya berikan. Silakan dibaca-baca teks daily activity-nya dan silakan ditentukan silakan dibaca-baca ya, kalau bisa dipahami kata kerja yang ada di dalam. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya ya, yang mana kata kerja yang ada di dalam. Oke, silakan diamati baik-baiknya yang mana kata kerja di dalam sebuah teks daily activity itu ya, yang mana bentuk pertamanya ya. Ada bentuk pertama kayak dan dia. Jadi kalau di simple present tense itu kita selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, namanya juga present tense ya. Beda dengan simple past. Kalau simple past itu menggunakan kata. Jadi kalau kalian sudah temukan kata kerjanya, silakan dicari bentuk positifnya, negatifnya, dan interrogatifnya ya. Silakan dibuatkan kalimat bentuk positif, negatif, dan interrogatif ya. Jadi silakan dipresentasikan ya. Silakan dipresentasikan hasilnya. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi kami tentang simple present tense. Saya sendiri Nur Sandra sebagai moderator, dan di samping saya sebagai pemateri. Adapun kata kerja yang kami temukan tadi adalah nomor 1, wake up, bangun. Nomor 4, mandi. 3, makan. 4, breakfast, sarapan. 5, eat, makan. 6, ask, memburu atau meminta. 7, drink, minum. 8, go, pergi. 9, finish, selesai. 10, watch, menonton. Dan pemateri kami akan menuliskan hasil materi tentang simple present tense. Silakan ini dihapus dulu di yang sudah. Oke, silakan ini ya. Kelompok 1.
Sahabat. Oke. Dia pergi ke sekolah dengan menjalani setiap hari. Kalimat negatifnya itu tidak. Baiklah, itulah hasil presentasi materi tentang single present tense. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next, silakan kelompok 2 ya, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami tentang simple present. Baik, untuk mengikuti contoh dulu, perkenalkan nama saya Identika selaku moderator dan di samping saya ada Afrin, Tiara, Nur Anita, dan Haikal sebagai pemateri. Dan untuk pemateri saya dipersilahkan. Silakan duduk. Silakan di sini, sepertinya kali jawaban dari sini. Baiklah, inilah hasil kalimat yang kami temukan di dalam teks. I watch TV in my room every day. Saya nonton TV di ruangan setiap hari. Oke ya, jadi itu yang ditemukan ya. Saya menonton TV di ruangan setiap hari. I watch TV in my room every day. Saya tidak menonton TV di ruangan setiap hari. Dan apakah saya menonton TV di ruangan setiap hari? Oke ya, itu hasil yang didapatkan dari dan dipresentasikan di kelompok 2 ya. Oke. Baik, itulah hasil presentasi kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Oke. Silakan kelompok yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan tentang simple present tense. I wear my uniform to school every day. I don't wear. Artinya, aku memakai seragamku ke sekolah setiap hari. I don't wear my uniform to school every day. Artinya, aku tidak memakai seragamku ke sekolah setiap hari. Oke ya. Tidak memakai seragam sekolah ya. Oke. I wear my uniform to school every day. Apakah aku berbagai seragam sekolah setiap hari? Itulah hasil presentasi kami. Jadi yang banyak mohon dimaafkan. Saya kira Waalaikumsalam. Sekarang kelompok yang terakhir ya. Kelompok 4, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang kalimat simple present tense. Perkenalkan materi saya. We
baik. Do we breakfast at 7 in the morning? Artinya, apakah kami sarapan di pagi? He does not drink milk every day. Dia laki-laki tidak minum susu setiap hari. Ingat ya, hasil dari pencarian kalian dari simple present tense. Ya, jadi sudah bagus ya. Jadi kalian sudah bisa membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Coba kita lihat dulu analisa terlihat dari hasil kelompok tadi. Di sini sudah I wake up at 6 in every day. Oke. I don't wake up at 6 in the morning every day. Oke. Do I wake up at 6 in the morning every day? Ya, jadi sudah cocok ya. Jadi sudah kalian sudah paham dan tentukan rumusnya ya. Jadi kalau untuk kalimat positif itu ada subjeknya, ada kata kerja bentuk pertama, ada objek keterangan. Kalau kalimat negatifnya itu nanti ada subjek, ada do atau das, ada kata kerja bentuk pertama dan ada objek. Kalau kalimat interrogatifnya ada do, ada das, subjek, kata kerja bentuk pertama, objek, dan keterangan ya. Jadi itu kuncinya kalau ingin belajar simple present tense. Kalian harus mengetahui dulu formulanya atau rumusnya ya, baru bisa membuat kalimat ya. Jadi kalian tadi sudah menganalisa sebuah daily activity dan sudah bisa membuat dan sudah presentasikan hasilnya ya. Jadi kalian sudah bisa membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Jadi silakan dikerja soal yang saya tadi berikan ya di asesmen informatifnya tadi, silakan dikerjakan ya. Jadi silakan dicari itu kata kerjanya dan silakan ditulis artinya. Ya, silakan tiap kelompok mengerjakan itu nak ya. Jadi silakan dikerja, cari kata kerjanya dan silakan ditulis artinya. Ya, jadi cari kata kerja dan artinya ya. Jadi sekarang ada artinya lagi yang harus dicari dari teks daily activity tadi. Silakan dikerjakan. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini Pak Blos. Silakan cari tadi ya. Apa namanya? Kata kerjanya dan artinya dan silakan dikerjakan bentuk positif, negatif, dan interrogatifnya ya. Silakan dikerja seperti itu ya. Ya, silakan dicari bentuk pertamanya dan silakan ditulis artinya. Silakan dicari pertamanya dan silakan ditulis artinya ya. Oke, silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Setiap kelompok silakan mengumpulkan lembar jawabannya ya. Nah, silakan dikumpulkan masing-masing satu kelompoknya maju ke sini untuk. Oke, kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3. Dan kelompok 2. Oke. Oke, jadi pembelajaran kita minggu depan itu masih tentang simple present tense ya. Jadi kita akan memperdalam lagi ya sejauh mana pengetahuan kalian dalam memahami simple present tense. Jadi nanti minggu depan itu saya kasihkan soal-soal lagi tentang simple present tense ya. Jadi
melakukan daily activity ya, karena simple present itu harus butuh ini ya, harus memang butuh hafalan ya, jadi harus banyak-banyak membaca di rumah, harus banyak-banyak belajar di rumah. Jadi silakan dihafal tadi kata kerja yang Bapak berikan tadi, itu ada beberapa kata kerja tentang simple present tense ya, jadi silakan juga dihafal. Adverb of time, keterangan waktu di dalam simple present tense tadi itu ada beberapa tadi itu keterangan waktu dalam simple present tense itu harus dipahami. Karena kenapa? Karena supaya kalian dapat membedakan bahwa ini adalah tenses ini, tense simple present tense ini keterangan waktunya seperti ini. Ada every day, ada every week, every morning ya, ada usually, often, sometimes ya. Jadi itu harus memang dihafal ya. Karena untuk memudahkan kalian dalam mengetahui bahwa ini soalnya present tense ya, dan membedakan dengan tense yang lain ya, tenses yang lain ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa ya, dengan membaca hamdalah ya, karena saya lagi ya, sebelum kita tutup materi kuliah ini, harus banyak-banyak membaca ya di rumah, harus banyak-banyak menghafal tentang materi yang sudah Bapak tadi ajarkan ya. Jadi itu kuncinya, kalau mau belajar simple present tense, banyak-banyak saya brush up, banyak-banyak mengulang-ulang ya, brush up materi about the simple present tense. Jadi itu kuncinya kalau mau menguasai tentang materi simple present tense. Okay, that's all our lesson today. So we have to say hamdalah together. Okay, mari kita membaca hamdalah bersama untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dengan ini mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini.